Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Apa komentar bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tentang rencana pemerintah melakukan renovasi terhadap Jakarta International Stadium atau JIS? Anda jangan berharap muncul statement yang serius ya dari Anies Baswedan, karena kalau Anda berharap seperti itu, Anda akan kecewa nanti. Dan saya sih wajar-wajar saja kalau sekarang ini banyak orang yang menunggu-nunggu apa sih yang akan disampaikan oleh Anies Baswedan. Pertanyaan itu saya kira kan yang paling banyak ditunggu oleh publik setelah dia dini hari tadi tiba kembali di Indonesia setelah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Anies Baswedan ini pergi meninggalkan tanah air untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci itu pada tanggal 22 Juni 2023. Nah, beberapa hari setelah Anies pergi meninggalkan tanah air, ketika dia tengah berada di Tanah Suci itulah muncul kabar bahwa Indonesia itu ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Piala Dunia sepak bola U17 menggantikan Peru. Ini tentu saja kabar yang menggembirakan ya, karena kan banyak sekali penggemar sepak bola yang sangat kecewa ketika Indonesia pada waktu itu tiba-tiba dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola U20. Sekarang kalau toh tidak jadi U20 ya U17, oke lah, ini bisa sebagai pelipur lara begitu. Di sela-sela kunjungannya ke Pasar Palmerah di Jakarta Selatan, Presiden Jokowi itu ditanya oleh para wartawan bagaimana persiapan Indonesia ini menyambut pelaksanaan Piala U17 ini. Sebab kan pada saat bersamaan pada saat pelaksanaan pertandingan U17 itu Stadion GBK ini Gelora Bung Karno itu tengah digunakan untuk pagelaran grup band asal Inggris Coldplay. Ini grup ini kan sudah show-nya sudah direncanakan sejak lama, sementara U17 itu kan mendadak karena itu baru diputuskan oleh FIFA itu dalam sidang mereka di Zurich di Swiss itu pada tanggal 23 Juni. Nah, ketika itulah Jokowi menyebut Jakarta International Stadium sebagai salah satu stadion yang akan digunakan sebagai arena pertandingan. 11 Pak, Piala Dunia U17 Pak. Yang venue-nya kan kayaknya bakal bentrok sama Coldplay gimana Pak? U17 Pak. Apa? U17 dimulai Pak. Pembukaan Piala Dunia Pak. Venue-nya. Itu kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Dan GBK Pak ya? Tetap di GBK ya? Tetap di GBK. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Haruspat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Selang 2 hari kemudian muncul pernyataan dari Menpora Dito Aritejo yang mengaku telah bertemu dengan Presiden Jokowi, dan dia mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang minta agar Jakarta International Stadium itu direnovasi sesuai dengan standar. Pada waktu itu tidak disebutkan standar apa, tapi atau standar FIFA gitu. Tapi orang tentu tahu maksudnya kan, karena ini jadi ajang Piala Dunia meskipun U17, tapi juga tetap harus sesuai dengan standar dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Menurut Menpora, JIS ini ada persoalan akses masuk dan juga fasilitas parkir. Sejak isu bergulir rencana renovasi dari Jakarta International Stadium itu kemudian mengundang tweet war di media sosial dan juga polemik dan perdebatan-perdebatan di talk show di sejumlah stasiun televisi. Ini kalau kita lihat di media sosial yang lebih ramai karena digoreng, dan ini menjadi perang antar pendukung Anies dan penentang Anies. Dan belakangan ini masuk klaster baru, yakni para pengamat sepak bola, para wartawan olahraga ini yang punya pengalaman dalam meliput berbagai pertandingan sepak bola di dunia, dan mereka tahu seperti apa standar dari FIFA itu. Dan
Menurut mereka Jakarta International Stadium itu sudah sesuai dengan standar FIFA, bahkan lebih bagus dibandingkan beberapa stadion lain di dunia yang pernah mereka kunjungi saat pertandingan sepak bola yang di bawah pengawasan dari FIFA. Nah, beberapa hari kemudian ini makin ramai lagi karena Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono itu bersama Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi itu meninjau Jakarta International Stadium, dan mereka ini membawa seorang vendor yang selama ini bisa mensuplai rumput-rumput di beberapa stadion sepak bola yang rupanya sering digunakan oleh Kementerian PUPR, namanya Kamal Mustaqim itu. Dan kemudian dia menyimpulkan bahwa rumput di Jakarta International Stadium itu tidak sesuai dengan standar FIFA. Soal inilah yang memicu kehebohan dan perdebatan yang luar biasa. Saling bully antar pendukung tuh, waduh, ini pokoknya menurut saya udah sampai tahap yang tidak bermutu ini perdebatannya itu ya. Tetapi tidak salah kalau kemudian para pendukung Anies Baswedan itu melihat upaya atau apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan renovasi narasi, sebenarnya daripada narasi renovasi ini merupakan mencoba membunuh karakternya Anies dan juga menghilangkan legasi dari Anies Baswedan. Tetapi ketika kehebohan itu berlangsung, Anies Baswedan tampaknya tidak terusik dan dia terus menjalankan, dia fokus menjalankan rangkaian ibadah haji. Bahkan sebenarnya kan kita tahu pada saat itu Anies pun juga dibully oleh booster pemerintah ini yang dia disebut bahwa dia ngibul karena dia mengaku-ngaku diundang oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai tamu kerajaan. Tetapi lewat video-video yang muncul di media sosial dan foto-foto juga itu menunjukkan memang Anies Baswedan ini mendapat perlakuan istimewa selama dia menjalankan ibadah haji. Dia dikawal dengan ketat oleh sejumlah pasukan atau tentara dari Kerajaan Arab Saudi yang menggunakan baret merah. Jadi ya nggak mungkin kalau Anies Baswedan itu ngibul, hanya ngaku-ngaku diundang tapi dia mendapat pengawalan ketat semacam itu. Dan juga yang salah satu bukti kuat adalah dia kemudian menjadi tamu kehormatan dan sempat bersalaman dan berbincang dengan Pangeran Muhammad bin Salman, ini putra mahkota dari Kerajaan Arab Saudi. Di tengah-tengah rangkaian ibadah haji itu pula lah Anies Baswedan kemudian bertemu dengan calon kompetitornya pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP, dan juga setelah selesai melaksanakan lempar jumroh di Mina, Anies Baswedan itu juga bertemu dengan Ketua Tim Ses dari Capres Ganjar Pranowo, Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, yakni Puan Maharani yang juga Ketua DPR. Belakangan soal JIS ini muncul sebuah cuitan dari politisi PKS Mardhani Alisera. Dia memention akun Anies Baswedan dan di situ dia menyatakan bahwa Mas Anies itu tidak mempersoalkan soal renovasi dari atau rencana renovasi dari JIS karena JIS itu adalah milik rakyat Indonesia, dan berita ini diberitakan oleh berbagai media gitu ya. Tapi saya sendiri kemudian mempertanyakan ini kepada Mardhani Alisera yang saat itu dia memang tengah berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Saya tanya apakah itu pernyataan Anies Baswedan atau pernyataan dari Mardhani, dan menurut Mardhani itu adalah pernyataan dia dan dia memention akun dari Anies Baswedan. Menurut dia memang pernah bertemu selama haji itu dengan Anies Baswedan, tapi sama sekali tidak membahas soal Jakarta International Stadium. Dan lucunya pernyataan dari Mardhani Alisera itu juga dikutip oleh Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI, yang dia menyatakan bahwa minta agar polemik seputar Jakarta International Stadium itu diakhiri. Pak Anies sudah bilang JIS itu milik Indonesia dan terbuka untuk diperbaiki, itu kata Erick Thohir. Nah, ketika tadi malam dia tiba, sebenarnya tepatnya ini dini hari ya, karena memang betul pesawatnya mendarat menjelang tengah malam, tapi dia keluar dari bandara itu sudah dini hari, pukul 1.43 menit. Itu wartawan ini rupanya tetap coba menanyakan soal JIS ini kepada Anies di tengah-tengah ketika Anies melayani sambutan dari para pendukungnya. Jawaban dari Anies Baswedan ini yang bikin kita senyum-senyum. Dia menyatakan bahwa saya tidak mau cawe-cawe dah soal itu. Itu ujarnya singkat gitu ya. Walaupun singkat dan tidak menjawab substansi pertanyaan, namun seperti saya sebutkan tadi, jawaban ini buat kita tersenyum-senyum ya, senyum simpul. Pilihan kosakata cawe-cawe ini kan membuat kita jadi teringat apa yang saat ini tengah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dia menyatakan dia akan cawe-cawe dan tidak akan netral pada Pilpres 2024 karena dia khawatir kalau terjadi riak-riak pada bangsa ini, maka dia tidak boleh tinggal diam.
Jadi kalau sekarang digunakan oleh Anies Baswedan ini bisa saja dianggap sebagai sindiran atau apa ya? Ya sindirlah kepada Presiden Jokowi bahwa sekarang kan dia sudah bukan gubernur DKI Jakarta lagi dan tugas dia untuk sudah selesai. Jadi dia nggak mau cawe-cawe. Itu kira-kira begitu ya kita bisa tafsirkan. Nah, Presiden Jokowi sendiri tampaknya itu sangat serius ya mempersiapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala U17 ini. Pada hari ini, Rabu 12 Juli 2023, Presiden Jokowi itu mengunjungi Stadion Jalak Harupat di Jawa Barat ya, yang ini akan menjadi salah satu venue dari pertandingan U17. Bersama dengan stadion lainnya seperti Stadion Manahan di Solo, Stadion Bung Tomo di Surabaya. Nah, Jalak Harupat ini telah direnovasi dan waktu itu mereka ini bukan mereka ya, saat ini stadion-stadion itu dipersiapkan menjadi venue pertandingan U20 dan seperti kita ketahui akhirnya batal. Menurut Jokowi, Jalak Harupat dipersiapkan kembali menjadi venue U17, namun soal kelayakannya diserahkan sepenuhnya kepada FIFA. Yang menentukan layak dan tidaknya itu FIFA, bukan presiden. Tugas kita menyiapkan, memperbaiki, merenovasi. Kalau sudah FIFA ke sini siap ya, berarti itu layak ya. Pak Presiden izin dari tujuan ini dari rekomendasi ada berapa stadion sebenarnya yang diajukan untuk Piala Dunia usia 17 ini Pak Presiden? 6 sampai 8 stadion. Tapi nanti sekali lagi ini ada proses dicek FIFA yang mana yang akan ditentukan, sehingga yang menentukan sekali lagi adalah FIFA. Nah gitu dong ya, bahwa renovasi saja, tapi soal standar FIFA atau tidak itu sepenuhnya diserahkan kepada FIFA. Kunjungan Jokowi ke Stadion Jalak Harupat ini juga tentu mengundang tanda tanya, dan Anda juga pasti bertanya-tanya, mengapa ya kok Jokowi lebih memilih mengunjungi stadion yang jauh gitu, kenapa dia tidak melihat sendiri ke Jakarta International Stadium? Kan ini kan kalau jaraknya dari Istana Negara ya itu nggak terlalu jauh, hanya pelemparan batu saja gitu ya. Dia harusnya bisa dia menyempatkan sendiri berkunjung ke sana gitu. Apakah Presiden Jokowi menunggu sampai Jakarta International Stadium itu direnovasi dulu baru dia berkunjung ke sana? Atau dia ini sengaja menghindari Jakarta International Stadium, karena bagaimanapun kalau bicara soal Jakarta International Stadium, JIS ini, maka ya orang tidak bisa melepaskan kaitannya dengan legacy yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Ini Anies adalah figur yang coba dihadang proses pencapresannya oleh Jokowi sehingga tidak dapat maju pada Pilpres 2024. Apakah dengan begitu Jokowi tidak mau dia dianggap mengakui legacy atau peninggalan dari Anies Baswedan dan sekaligus mengakui bahwa Anies Baswedan adalah seorang kepala daerah yang berhasil, sehingga nggak boleh dong kalau dihambat-hambat maju pada Pilpres 2024. Saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Anda bisa menyimpulkan sendiri. Tetapi saya cuma mengingatkan saja jejaknya secara digital ya, karena pada saat peluncuran atau grand launching, pada waktu sebutnya nggak grand launching, peluncuran saja Jakarta International Stadium pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2022, saat itu Anies itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan dia mengundang Presiden Jokowi untuk hadir. Namun seperti dikatakan oleh Kepala Sekretariat Presiden, saat itu dijabat oleh Heru Budi Hartono, sampai sekarang dia juga masih menjabat, Jokowi tidak bisa hadir karena sudah ada kegiatan lain yang telah dijadwalkan. Heru Budi itu selain sekarang masih tetap menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden, kan dia juga ditunjuk menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta. Dan kelihatannya dalam posisinya sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi tampaknya tidak mau terlibat dalam polemik berkepanjangan soal rencana renovasi Jakarta International Stadium tadi. Berbeda dengan Presiden Jokowi, Menteri PUPR Basuki, dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menggunakan kosakata renovasi, Heru Budi lebih memilih kata disempurnakan. Menurut dia sekarang ini JIS itu sudah sempurna dan perlu disempurnakan. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.